atau kondisi sehari-hari. Nah, kalau gitu etika kepemimpinan itu bagaimana? Apa arti dari etika kepemimpinan? Atau kepemimpinan dulu deh. Apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan itu apa? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Kepemimpinan adalah suatu sifat dari suatu individu yang bertindak sebagai pemimpin, di mana individu itu mempengaruhi orang yang dipimpinnya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Ya, benar. Jadi pemimpinan itu artinya adalah ketika seseorang ditunjuk menjadi pemimpin, ya, dia bertindak untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam tujuan tertentu gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi di sini pemimpin harus bisa mempengaruhi orang lain, gitu kan ya. Dia bertugas untuk mempengaruhi orang lain, mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi etika kepemimpinan itu adalah, ada bisa definisikan etika kepemimpinan itu apa? Izin Pak. Ya, Dimas silakan. Jadi kalau seperti yang tadi Kartika sampaikan, berarti kalau etika kepemimpinan itu bagaimana cara-cara atau bagaimana baik buruknya seseorang dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan, Pak, dalam kepemimpinan itu. Bagaimana baik buruknya seseorang ketika memimpin orang, ketika menjadi pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk melakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya. Bagaimana baik buruknya seseorang gitu ya. Iya Pak, cara-cara ya juga bisa masuk. Iya, cara-caranya. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi etika kepemimpinan itu adalah cara-cara ya yang dianggap benar, cara-cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi seseorang, atau dalam hal ini pegawainya atau bawahannya, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi cara-cara yang mengandung nilai-nilai moral gitu ya tentunya ya. Etika kepemimpinan itu adalah nilai-nilai moral yang digunakan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya menjadi pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, nah di slide keempat itu ada gambar sambut bos telco pendiri Google bercelana pendek. Gitu ya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan etiket ya, etiket. Jadi di sini ada pelanggaran etiket atau tidak. Jadi menyambut bos Telco Indonesia, pendiri Google bercelana pendek. Ada pelanggaran etiket nggak di sini? Etiket itu apa etiket? Sopan berpendapat, Pak. Etiket apa, Sarah? Etiket itu perilaku yang dianggap benar oleh masyarakat. Perilaku yang dianggap benar oleh masyarakat. Gitu ya. Ya, etiket itu adalah perilaku yang dianggap
wajar dan benar dalam suatu kelompok masyarakat atau sopan santun yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, sekarang menurut kalian gambar di sini ada pelanggaran etiket atau tidak? Izin berpendapat, Pak. Ya. Untuk di gambar tersebut, jika itu pertemuannya dilakukan di luar negeri, mungkin itu bukan pelanggaran etiket, Pak. Karena mungkin di luar negeri itu untuk pertemuan seperti itu bercelana pendek itu tidak masalah, Pak. Seperti itu. Ya, jadi kan tadi etiket itu adalah tergantung lingkungan masyarakatnya ada di mana kan gitu ya. Kalau di Indonesia ini bisa jadi pelanggaran etiket karena yang dianggap wajar oleh masyarakat itu adalah ketika kita bertemu dengan kolega bisnis gitu ya, sebaiknya kita berpakaian yang rapi. Nah, celana pendek di sini di lingkungan kita masyarakat Indonesia itu belum terkategori rapi gitu ya. Maka bisa jadi itu adalah pelanggaran etiket. Nah, sekarang bagaimana dengan masyarakat di luar negeri? Masyarakat dalam hal ini kan laporan dari Mountain View katanya ya. Mountain View berarti ini kita tahu ini kondisi ada di luar negeri, mungkin suatu daerah di negara-negara di daerah barat sana. Nah, kalau ini terjadi di negara-negara barat itu terbiasa gitu ya menggunakan celana pendek gitu ya, dan tidak ada pelanggaran etiket. Jadi orang-orang di sana itu sudut pandangnya berbeda dengan kita. Orang-orang di sana itu ya sudah biasa saja gitu ya melihat orang bercelana pendek gitu ya. Walaupun mungkin akan tetap lebih baik jika berpakaian formal gitu ya. Tapi mungkin ini konteksnya tidak di dalam ruangan kantor yang di mana di situ ada etika-etika berpakaian gitu ya. Mungkin ini pertemuannya itu dalam konteks yang santai sehingga dia bercelana pendek. Gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung masyarakatnya. Apakah masyarakat itu memang terbiasa melihat seperti ini atau tidak? Nah, ini bisa dilihat apakah memang ada berita yang serupa di sana gitu kan. Kalau ini terjadi di Indonesia, berita ini muncul di Indonesia, ini artinya ini benar gitu ya, bahwa kita menganggap pendiri Google mungkin kurang etis gitu ya, tidak kurang punya etiket gitu ya. Karena ini dari sudut pandang kita. Gitu. Tapi kan ini tidak diharapkan untuk sampai terpublikasi sampai ke mancanegara, mungkin begitu ya. Mungkin ini adalah kegiatan-kegiatan yang skupnya lebih kecil dari level nasional, mungkin gitu ya. Tidak sampai ke mancanegara, tetapi ternyata ini bisa sampai ke mancanegara dan kita menganggap ini pelanggaran etiket. Gitu. Jadi kalau dari sudut pandang orang Indonesia yang melanggar siapa? Pendiri Google ya, yang bercelana pendek gitu ya. Oke. Ini etiket mungkin kalian sudah tahu. Nah, jadi kita balik lagi ke etika kepemimpinan. Jadi etika itu kan tadi kan pandangan atau nilai-nilai moral gitu ya. Nah, untuk pemimpin yang visioner, maka pemimpin itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki kompetensi untuk mewujudkan visi organisasi secara bersama-sama dengan SDM yang dipimpinnya. Yang kedua, memiliki kemampuan rethinking future. Jadi dia punya pandangan yang jauh ke depan gitu ya. Yang ketiga, mampu menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia bisa mempengaruhi setiap
setiap unit yang dia pimpin gitu ya, untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi. Dan tentunya seorang pemimpin itu juga harus mempunyai kewibawaan sehingga mampu membangun semangat setiap pribadi untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan tujuan dan juga bisa menguasai permasalahan. Bisa menguasai permasalahan termasuk juga bisa menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Nah, syarat pemimpin yang beretika. Nah, etika itu kan tadi kan nilai-nilai moral, tentunya nilai-nilai moral yang baik gitu ya. Sehingga dalam mencapai suatu nilai-nilai moral yang baik, maka seorang pemimpin itu harus memiliki hati nurani yang baik, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, punya komitmen terhadap etika keutamaan. Jadi etika keutamaan itu seperti prioritas gitu ya. Jadi etika yang harus dilakukan sebagai prioritas. Kemudian yang ketiga, memiliki etika kewajiban. Nah, kalau etika kewajiban itu apa artinya? Apa yang dimaksud etika kewajiban? Amanda, ada Amanda. Menurut Amanda, apa sih etika kewajiban? Amanda Arum kah Amanda? Sorry, Amanda Arum. Oh, etika kewajiban. Etika tuh kan tadi suatu usaha manusia untuk menggunakan akal budinya dalam usaha mencapai hidup dengan lebih baik. Mungkin kalau etika kewajiban tuh gimana kewajiban kita dalam apa ya Pak? Bingung nggak saya Pak? Bingung ya? Iya Pak. Pegangan. Kalau bingung pegangan. Apa Pak? Nggak ada ide. Kaget Pak ditunjuk tiba-tiba. Gimana? Nggak tahu ya? Ini Pak, mungkin etika kewajiban tuh gimana kita jadi manusia, gimana manusia tuh di hadapan Tuhan dan sesamanya. Itu kali ya Pak. Oke, gimana manusia di hadapan Tuhan dan sesamanya? Oke, ya, mungkin ini masih terlalu luas gitu ya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Etika kewajiban. Apa maksud dari etika kewajiban? Seseorang pemimpin itu harus memiliki etika kewajiban. Izin berpendapat, Pak. Iya, boleh silakan. Seorang pemimpin harus memiliki etika kewajiban, berarti seorang pemimpin tersebut harus menjalankan aturan-aturan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku di masyarakat agar bisa memimpin kelompoknya, gitu Pak. Oke, menjalankan etika-etika yang berlaku di masyarakat agar bisa menjalankan organisasi yang dia pimpin, gitu. Oke, ada lagi punya pendapat? Yang mau berpendapat? Silakan, Amanda. Mungkin etika ini itu mempunyai urutan
prioritas dalam norma-norma yang berlaku, Pak. Jadi di sana itu jika terdapat konflik antara misalnya dua prinsip moral gitu, terdapat prioritas mana yang lebih diutamakan. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, Jadi etika ini jadi etika kewajiban itu mengetahui prioritas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu menurut Amanda Anissa gitu ya. Iya Pak, mungkin lebih seperti itu. Menentukan mana yang harus diberi prioritas. Ya. Kalau tidak salah Pak. Ya. Oke, kita coba lihat dari kata-katanya aja ya. Jadi etika kewajiban. Jadi kewajiban itu kan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kita melakukan sesuatu yang memang harus kita lakukan itu dengan penuh etika, kan sebenarnya gitu. Jadi apa yang kita lakukan harus kita lakukan itu dengan etika, dengan mempertimbangkan atau dengan ya melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai moral yang kita lakukan. Jadi misalkan seorang pemimpin yang beretika, dia punya kewajiban untuk misalkan mencari keuntungan, profit untuk suatu perusahaannya. Nah, itu kewajiban dia. Memajukan perusahaannya, mendapatkan profit kan gitu ya. Maka terkait dengan pencarian profit, dia tetap mengedepankan etika. Dia tetap mempertimbangkan etika. Jangan sampai dia melakukan kecurangan, gitu kan. Jangan sampai dia melakukan perbuatan yang buruk. Nah, itulah etika kewajiban. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang beretika. Nah, kemudian kalau etika kepemimpinan itu bisa muncul, apa saja sih gitu ya yang menjadi komponen etika kepemimpinan? Gitu ya. Nah, di sini didefinisikan ada 5 ya. Ada 5 komponen dari etika kepemimpinan. Oke, jadi seorang pemimpin yang memiliki etika kepemimpinan maka dia akan memiliki komponen etika ini gitu ya. Yang pertama etika komunikasi. Jadi dia akan bisa berkomunikasi dengan baik. Mungkin ini penjelasannya kurang sesuai ya. Menetapkan standar kejujuran untuk setiap bawahan yang dipimpinnya. Oke, jadi di sini etika komunikasi lebih kepada cara berkomunikasi yang baik gitu ya dengan bawahannya, dengan klien bisnisnya gitu ya. Tapi mungkin utamanya dengan bawahannya ya karena ini kepemimpinan sifatnya. Jadi antara dia dengan yang dia kelola. Nah, kemudian etika kualitas. Jadi seorang pemimpin yang beretika maka dia akan memiliki etika kualitas. Dalam arti dia akan mengedepankan kualitas dari output yang dia produce, output yang dia hasilkan gitu ya. Jadi misalkan produk yang berkualitas, pelayanan yang berkualitas, misalkan pengiriman yang berkualitas gitu ya. Kemudian pemimpin yang beretika, maka pemimpin tersebut akan bisa melakukan etika kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah bagaimana dia bisa bekerja sama dengan bawahannya, sehingga bisa membentuk organisasi yang baik dan bisa mencapai suatu tujuan tertentu yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Gitu ya. Itu adalah etika kolaborasi. Kemudian etika succession planning. Etika succession planning ini adalah ketika pemimpin bisa menyiapkan rencana gitu ya untuk organisasinya dengan baik. Etika
perencanaan yang sukses kan gitu ya. Jadi di sini seorang pemimpin akan tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, untuk atau akan tahu tujuan ya dari organisasi yang dia pimpin, gitu kan. Itu etika succession planning. Dan yang terakhir etika tenure atau etika masa jabatan. Jadi di sini dia bisa memahami waktu ketika dia menjadi seorang pemimpin dan ketika dia sudah tidak lagi memimpin. Nah, dia akan bisa menempatkan dirinya sesuai dengan etika yang berlaku. Jadi ketika menjadi pemimpin dia harus seperti apa? Nah, sebaliknya ketika dia sudah tidak memimpin ya dia akan bisa bersikap untuk siap dipimpin, begitu. Oke. Nah, ini ada diskusi dalam kelas. Apa urgensi etika kepemimpinan? Menurut kalian apa urgensi dari etika kepemimpinan? Dan juga yang kedua ini, kenapa seorang pemimpin harus beretika? Apa sih urgensi dari etika kepemimpinan? Iya, coba silakan. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi urgensi etika kepemimpinan. Jadi seberapa penting etika kepemimpinan? Tentunya sangat urgent, sangat penting karena etika kepemimpinan menentukan bagaimana proses bisnis organisasi tersebut dapat berjalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kalau etika kepemimpinannya baik, maka proses bisnis organisasi akan berjalan dengan baik. Tapi kalau etika kepemimpinannya buruk, maka proses bisnis organisasi tersebut juga akan berjalan buruk gitu ya. Ya melakukan kecurangan gitu ya, manipulasi gitu ya, korupsi, kolusi dan sebagainya. Gitu. Dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, sekarang kenapa seorang pemimpin harus beretika? Ya itu tadi. Pemimpin harus beretika karena pemimpin yang menentukan arah proses bisnis perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi sebenarnya ini jawabannya relevan ya antara 1 dan 2 ini. Berkaitan. Kenapa seorang pemimpin harus beretika? Karena pemimpin yang menentukan arah proses bisnis perusahaan atau organisasi berjalan. Mau itu dari level paling luas, misalkan cakupannya negara gitu ya, sampai yang paling kecil. Kita memimpin diri sendiri gitu ya. Kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri dengan etika yang penuh, yang baik gitu ya, penuh etika yang baik, maka kita akan bertindak sebagai individu akan bertindak pada koridor-koridor yang baik. Ya, kita akan menjalankan hal-hal yang baik. Seperti itu ya. Jadi setiap organisasi itu tergantung bagaimana pimpinannya. Itu kan pimpinan yang menentukan arah proses bisnis organisasi.
Ini ada beberapa kasus, mungkin kalian bisa baca saja ya. Nanti mungkin sudah perlu kita bahas secara detail di sini. Oke, itu sedikit tentang etika kepemimpinan. Sekarang kita bisa lihat untuk materi yang lainnya. Ada etos pribadi. Ada etos pribadi. Ya, etos pribadi. Etos itu apa etos? Singkat. Apa yang dimaksud dengan etos? Pandangan hidup, Pak. Pandangan hidup, iya benar. Etos itu pandangan hidup. Kalau etos kerja kemarin apa? Semangat kerja. Semangat kerja, ya secara sederhana kita bisa katakan pandangan hidup mengenai semangat kerja, gitu kan? Ya. Jadi bagaimana keyakinan kita terhadap bekerja itu adalah etos kerja, bahwa kerja itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu misalkan itu keyakinan kita, maka kita akan berkinerja dengan baik, gitu kan? Nah, sekarang kita geser sedikit ke etos pribadi. Berarti etos pribadi itu apa? Etos tadi kan keyakinan, gitu kan? Keyakinan diri. Jadi etos pribadi adalah keyakinan mengenai atau penilaian terhadap diri sendiri, gitu ya. Bagaimana kita bisa menilai diri kita sendiri? Seberapa baik kita bisa mengenal diri kita sendiri? Itu adalah etos pribadi, gitu ya. Nah, tentunya etos itu ada 2 poin sebenarnya. Jadi sejauh mana kita bisa mengenal diri kita sendiri, dan juga bagaimana seharusnya kita sebagai individu itu berperilaku, gitu ya. Jadi ada konteks realitanya itu kita seperti apa, dan ada konteks ekspektasinya itu kita itu sebagai individu seharusnya bagaimana. Nah, itu adalah etos pribadi ya. Ini mungkin sudah pernah kita bicarakan mengenai etos, yaitu cara hidup, kebiasaan, motivasi atau tujuan moral seseorang, serta pandangan mengenai cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Jadi perbedaan etika dengan etos, kalau etos mungkin lebih kepada etik, sebenarnya mirip ya, sama gitu ya, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan di mana etika itu lebih kepada nilai, ya, teori mengenai prinsip moral, sementara etos itu lebih kepada pandangan atau penilaian atau keyakinan. Ya. Jadi dalam bentuk jamak kita kan ta eta gitu, kayak bahasa Sunda ya. Ada yang orang Sunda di sini? Ta eta kan ya. Ternyata itu etos gitu. Ya, Pak. Iya. Ya, bahasa Sunda ternyata. Jadi etos itu secara jamak definisikan suatu nilai yang mendasari sikap perilaku dan menjadi ciri khas bagi seseorang atau kelompok di mana saja mereka berada.
Jadi keyakinan di dalam diri gitu ya, mendasari sikap perilaku kita. Nah, tadi kita sudah coba definisikan etos pribadi. Nah, apa sih pentingnya kita memiliki etos pribadi gitu ya? Apa urgensinya etos pribadi? Tentunya dengan kita memiliki etos pribadi, kita bisa menjadi individu yang bisa mengenali dan memahami problem maupun isu moral dalam profesi. Jadi kita tahu dalam diri kita itu kita mengetahui sesuatu sikap yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi misalkan dalam konteks profesi sebagai PNS, maka kita bisa mengenali ketika kita memiliki etos pribadi yang baik, maka kita bisa mengenali mana suatu kondisi-kondisi yang bersikap atau bersifat etis, mana yang bersifat tidak etis, gitu kan? Misalkan manipulasi laporan keuangan, itu adalah kondisi situasi yang tidak etis, gitu ya, perilaku yang tidak etis. Nah, itu kita bisa memahami konteks tersebut kalau kita punya etos pribadi. Tapi kalau kita nggak punya etos pribadi, semua kita anggap baik, gitu ya. Karena kita nggak tahu yang baik, nggak tahu yang buruk. Ya, semua kita jalanin, gitu ya. Itu maksudnya. Yang kedua, peka terhadap kesulitan dan kepelikan. Sesungguhnya kesediaan mengalami dan mentoleransi ketidakpastian dalam membuat penilaian atau keputusan moral seseorang terhadap orang lain. Ya mungkin agak sulit untuk dipahami. Sulit nggak bahasanya ya, tapi maksudnya adalah kita menjadi seseorang yang peka. Kita tahu apa yang mendasari seseorang melakukan sesuatu, gitu ya. Ketika kita punya etos pribadi, di samping kita bisa menilai suatu perilaku itu etis atau tidak etis, kita juga bisa peka menilai latar belakang, misalkan menilai orang lain, peka terhadap kesulitan orang lain, gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan dalam menggunakan bahasa etika yang lazim, yang diperlukan untuk mengungkapkan dan membela dengan cukup baik pandangan moral seseorang terhadap orang lain. Jadi, kita bisa membahasakan etika dengan tepat, gitu ya maksudnya. Misalkan ada kondisi di mana seseorang menerima pelayanan yang tidak baik dari orang lain. Nah, mungkin kita bisa membahasakannya dengan bahasa etika yang pas, gitu ya. Misalkan, sang pelanggan itu menerima perlakuan yang kurang menyenangkan, misalkan dari pelayanan yang diberikan oleh si pelayan. Hal ini dikarenakan mungkin pelanggan terjadi kesalahpahaman di antara keduanya bahwa seharusnya pelanggan membayar terlebih dahulu, tetapi misalkan kayak gitu ya. Nah, itu adalah bisa kita lakukan kalau kita memiliki etos pribadi. Kita tahu kan mana yang etis, mana yang nggak etis. Yang keempat, meningkatkan penghargaan baik terhadap kemungkinan penggunaan dialog rasional dalam memecahkan konflik moral maupun perlunya toleransi. Jadi dengan adanya etos pribadi, kita punya cukup pemikiran ya untuk bisa memecahkan konflik-konflik moral. Gitu. Kalau orang yang tidak punya etos pribadi, ya dia akan bilang, aduh saya nggak ngerti nih gimana nih, harus seperti apa saya menyelesaikan permasalahan. Saya nggak tahu nih sudut pandangnya harusnya bagaimana nih, siapa yang salah ya. Nah, itu ketika kita nggak punya etos pribadi. Tapi kalau kita punya etos pribadi, kita bisa menilai kondisi, kemudian kita bisa memecahkan konflik. Oh, sebaiknya ibu memang di sini ibu punya kesalahannya adalah ibu mungkin tidak membayar terlebih dahulu, sehingga
sehingga pelayan menunggu terlalu lama seperti itu. Jadi kalian bisa memecahkan konflik-konflik moral. Dan juga perlu toleransi di sini. Ya mungkin ibu ini tidak mengerti juga prosedur yang dilakukan di sini seharusnya seperti apa. Jadi ya toleransinya itu dapat gitu ya. Yang kelima, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan moral yang timbul karena aktivitas profesional. Nah, ini misalkan ketika kalian punya etos pribadi, kalian bisa menghadapi pertanyaan. Misalkan ada pertanyaan, apa yang harus kalian lakukan ketika pimpinan kalian meminta kalian untuk memanipulasi laporan keuangan sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai fakta, gitu ya. Nah, apa yang harus kalian jawab? Apa yang harus kalian lakukan? Misalnya kalian sebagai ASN. Ada yang mau coba jawab? Oh, berarti belum bisa menghadapi pertanyaan seperti itu nih. Gimana dong? Oh, bisa jawab Pak, cuman saya nggak tahu harus jawab jujur apa apa jawab by book. Ya itu atas Jadi pribadi ya, gitu ya. Disitulah atas iya pribadi Pak. kalian itu di challenge. Bagaimana? Enggak deh, saya nggak jawab Pak. Saya nggak jawab. Kenapa nggak jawab? Nggak jawab sama halnya juga kalian atas pribadi kalian dipertanyakan berarti gitu. Kan di sini nomor 5, punya kemampuan menghadapi pertanyaan-pertanyaan moral yang timbul karena aktivitas profesional. Aktivitas profesional ini sangat mungkin muncul gitu ya. Ada permintaan seperti itu. Bagaimana? Izin mencoba untuk menjawab, Pak. Ya. Menurut saya, jikalau ada permasalahan untuk saya diminta untuk melakukan manipulasi pada laporan keuangan, mungkin saya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan atasan yang menyuruh saya tersebut dengan baik-baik dan menjelaskan secara baik-baik kalau mungkin saya tidak bisa untuk melakukan itu, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, itu yang saya maksud gitu ya. Jadi kita pada suatu titik kita harus bisa menjawab. Apakah kita akan mengikuti semua keinginan pimpinan kita, atau pada suatu kondisi di mana itu tidak sesuai dengan moral, nilai-nilai moral, kita akan kita akan dengan terpaksa, dengan berat hati kita akan menyampaikan apa yang menjadi etos pribadi kita. Karena kita tahu, Pak, ini tidak baik untuk dilakukan karena ini ini adalah suatu pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini dikhawatirkan kalau jadi temuan akan membahayakan, gitu kan? Kalau sampai ketahuan, terungkap, maka Bapak sendiri yang akan repot gitu ya. Bapak sendiri yang akan menerima, yang harus bertanggung jawab gitu. Jadi menurut saya sebaiknya kita tidak melakukan hal seperti itu, Pak, misalkan gitu ya. Nah, jadi kita memang harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjawab hal tersebut tanpa kita membuat pimpinan kita itu merasa merasa buruk gitu ya, merasa
Kita harus bisa membuat dia, meyakini dia bahwa perbuatan tersebut itu bukan perbuatan yang baik. Seperti itu. Jadi itulah etos pribadi. Jadi kalau kita tidak punya etos pribadi, kita akan, oh siapa gitu, mana Pak yang harus kita rubah, kan? Kayak gitu ya. Beda ya, orang yang punya etos pribadi dengan yang tidak punya etos pribadi. Oh baik Pak, ini yang kita rubah di sini saja Pak ya. Nah, mau dirubah berapa Pak? Misalkan 2 miliar, oh ya 2 miliar misalkan gitu. Jadi itu ciri-ciri orang yang tidak punya etos pribadi. Tentunya kalian seyogianya gitu ya, punya etos pribadi sehingga tidak sampai seperti itu. Tidak hanya yes bos gitu ya, tapi kalian akan merasa bersalah gitu dalam diri kalian karena kalian tahu ini buruk untuk dilakukan, gitu kan? Oke, mungkin terdengar sangat idealis gitu ya. Sekarang kita lihat dulu apa yang menjadi pendorong seseorang berperilaku tidak etis, gitu ya. Nah, etos pribadi tersebut bisa luntur ketika ada faktor-faktor pendorong seseorang berperilaku tidak etis. Nah, ada 5 faktor di sini diidentifikasi. Yang pertama ketakutan. Nah, mungkin tadi siapa? Zaki ya tadi ya. Zaki mungkin berpikir, aduh Pak, berat Pak kalau misalkan nanti kita harus melawan pimpinan, konsekuensinya mungkin kita harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari pimpinan misalkan gitu ya. Mungkin kita bisa dimutasi Pak, gitu ya. Ya itu memang itu yang terjadi di kondisi atau kehidupan nyata. Seseorang itu berperilaku tidak etis karena ketakutan. Takut nanti pimpinannya menghukum, takut misalkan kalau dari sisi perusahaan takut nanti tidak untung gitu ya. Sehingga apa? Melakukan perilaku tidak etis seperti mencampurkan bahan yang kurang berkualitas gitu ya, dan yang bersifat ilegal. Tujuannya supaya bahan bakunya murah dan profitnya jadinya banyak gitu ya, profitnya lebih banyak. Itu ketakutan. Tekanan, ya mirip dengan ketakutan ya, ada tekanan dari pimpinan atau tekanan karena tekanan profit, itu sama juga sebenarnya. Ambisi, bisa jadi karena ambisi. Seseorang itu melakukan perilaku tidak etis. Itu tadi pimpinannya meminta manipulasi. Dia berperilaku tidak etis karena apa? Dia berambisi supaya nanti mungkin dilihat oleh pimpinan di atasnya lagi bahwa laporan keuangannya itu sangat bagus gitu ya, sehingga dia bisa dipromosikan ke dalam suatu jabatan yang lebih tinggi. Yang keempat nih karena balas dendam. Coba kalian bisa kasih contoh nggak kalau balas dendam itu bentuknya kayak gimana? Menjadi berperilaku tidak etis karena balas dendam. Yang gampang aja ya, yang sekarang lagi viral kan, berita mengenai sate cyanida ya Kak. Ya, kurang lebih balas dendam gitu ya. Itu adalah karena dia mungkin ditinggalkan oleh pasangannya gitu ya. Dia ingin membalas dendam sehingga dia meracuni satenya itu jadi sate cyanida. Mudah-mudahan nggak ada yang itu ya, ketinggalan berita ya. Tahu semua kan sate cyanida? Tahu ya. Oke. Tahu Pak. Oh Wildan nggak tahu Wildan. Wildan nggak tahu apalagi dengar musik Wildan. Nggak tahu ya. Pak. Ya oke.
Nah, mungkin bisa juga perilaku tidak etis itu karena masa bodoh. Ya dia sudah nggak concern lagi dengan nilai-nilai moral gitu ya. Masa bodoh gitu, kita ganti aja ini laporannya supaya lebih baik gitu ya. Jadi udah lost doll ibaratnya ya. Kalau bahasa caknannya kan lost doll ya. Nah di situ dia sudah nggak punya pertimbangan lagi, sudah tidak takut lagi melakukan kesalahan, tidak takut lagi melanggar nilai-nilai moral. Nah, itu sehingga seseorang akan berlaku tidak etis. Nah, ini beberapa contoh perilaku tidak etis, seperti penjualan produk luar negeri yang merusak dijual di luar negeri karena di dalam negeri sudah tidak diperbolehkan. Menjual makanan bayi yang dianggap lebih baik dibandingkan air susu ibu. Mengambil barang-barang kantor untuk dibawa pulang. Nah, ini juga jangan gitu ya. Ini yang harus, ini mungkin kalian nanti bisa temui gitu ya di beberapa kantor gitu. Nah, ini kalian jangan terbawa. Maksudnya jangan terbawa perilakunya. Juga termasuk jangan terbawa barang-barang kantornya gitu ya. Berbohong dengan alasan sakit untuk menutupi pekerjaan yang tidak beres. Perusahaan membayar upah yang rendah, lebih rendah daripada yang seharusnya. Penipuan produk, penjualan yang sudah kadaluarsa. Nah, itu perilaku-perilaku tidak etis. Itu tadi faktor pendorong. Sekarang selain faktor pendorong, masih ada lagi faktor lain yang membuat masalah etis itu muncul, yaitu faktor pendukungnya. Nah, pendukung ini adalah faktor yang semakin memuluskan gitu ya, memuluskan kita berlaku tidak etis. Jadi bukan karena penyebabnya. Kalau tadi penyebabnya yang 5 tadi, gitu ya. Yang pertama, ambivalensi kemajuan ilmiah. Apa yang dimaksud ambivalensi kemajuan ilmiah? Ini kaitannya dengan yang mendukung masalah etis karena kemajuan teknologi ya. Jadi terkait teknologi. Yang satu ambivalensi kemajuan ilmiah. Nah, kenapa nih? Apa yang dimaksud ambivalensi kemajuan ilmiah? Nifa, ada Nifa? Ya Pak, ada. Oke, Nifa, menurut Nifa gimana? Ambivalensi kemajuan ilmiah itu maksudnya apa? Menjadi pendukung muncul masalah etis. Ambivalensi itu kan berarti ada ini ya Pak. Apa ya? Di dalam dua sisi yang berlawanan gitu ya. Seperti dua sisi mata uang. Satu sisi kemajuan ilmiah itu memberi manfaat buat kita, tapi di sisi lain kemajuan teknologi juga memberi hal-hal buruk gitu ya yang menyertainya. Contohnya ya dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa belajar online seperti sekarang. Kalian dari rumah gitu ya, di dalam kamar bisa kalian belajar gitu ya. Bisa kalian berinteraksi dalam suatu pertemuan kuliah. Tetapi di sisi lain, teknologi internet ini juga memberi potensi negatif juga. Misalkan ketika kuliah, kalian bisa kalian bisa mencari hal-hal lain gitu ya di luar konteks kuliah kita. Misalkan kalian bisa buka bisa buka YouTube gitu ya, bisa buka hal-hal lain gitu ya. Ada yang pernah main game gitu ya ketika kuliah. Nah itu yang sudah sudah gak etis gitu ya. Itulah bisa memunculkan permasalahan etis. Yang kedua, masalah bebas nilai. Nah, apa nih bebas nilai? Izin berpendapat, Pak. Ya, coba gimana Dinda?
Jadi bebas nilai itu tuntutan agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya berdasarkan pada ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan sehingga mengabaikan etika atau norma-norma yang berlaku. Iya, benar sekali. Jadi masalah bebas nilai tersebut adalah bahwa kemajuan teknologi itu dikembangkan hanya semata-mata untuk kemajuan teknologi saja gitu ya, tidak mempertimbangkan etika dan lain-lain sebagainya. Mungkin contoh yang bisa kita ambil adalah teknologi apa ya? Mungkin teknologi apa terkait dengan kodrat gitu ya. Operasi plastik, Pak. Nah, ya operasi plastik benar. Jadi operasi plastik supaya wajahnya terlihat semakin berseri-seri kan gitu ya, semakin flawless gitu katanya. Nah, jadi di situ sebenarnya itu kan kalau menurut agama ya yang saya pahami itu memang tidak diperkenankan gitu ya untuk merubah kodrat bentuk tubuh gitu yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, yang ada pada tubuh kita termasuk wajah misalkan gitu, sehingga mungkin hidungnya menjadi lebih mancung gitu ya, atau bibirnya lebih tebal atau gimana gitu ya, atau kulitnya lebih putih misalkan. Nah itu mungkin karena itu tidak sesuai agama. Kalau tidak sesuai dengan agama, ya tentunya tidak sesuai juga dengan nilai-nilai moral kan gitu ya. Atau mungkin juga ada memberi contoh praktek mutasi, bukan mutasi pegawai ya, tetapi mutasi sel makhluk hidup. Jadi dipercobakan ke hewan gitu ya. Nah, itu juga menyalahi kode etis sebenarnya gitu kan. Tapi untuk kemajuan teknologi itu etika bisa diabaikan. Seperti itu. Yang ketiga, teknologi yang tidak terkendali. Kalau ini contohnya gimana teknologi yang tidak terkendali? Izin berpendapat, Pak. Ya, Nur, silakan Nur. Misal kayak adanya penemuan teknologi-teknologi yang mungkin bisa membantu manusia, misalnya kayak penciptaan bom itu kan bisa membantu misalnya mau meruntuhkan gedung gitu kan Pak. Tapi kalau misalnya tidak dibarengi dengan etika, nanti bom itu malah dijadikan bahan untuk menyakiti orang lain gitu Pak. Ya benar. Jadi contohnya pemboman gitu ya. Mungkin dengan adanya teknologi semua orang bisa mencari cara untuk membuat bom gitu ya. Nah, ketika itu bisa dilakukan, semua orang berpotensi bisa membuat bom dan semakin tidak terkendali bisa digunakan untuk sesuatu hal-hal yang melanggar etika seperti pemboman di beberapa tempat ibadah seperti itu ya. Nah, itu juga kesalahan atau faktor yang mendukung munculnya permasalahan etis. Nah, tanda-tanda yang keempat nih, tanda-tanda yang menimbulkan harapan. Apa maksudnya di sini? Ada yang tahu? Pesugihan, Pak. Gimana? Pesugihan. Pesugihan. Iya, saya kepikirannya kata-kata itu langsung pikiran pesugihan. Pesugihan. Pesugihan apakah melibatkan teknologi? Iya, Pak. Enggak, Pak. Pesugihan sudah melibatkan teknologi kah sekarang? Ya, tuyul jual tuyul online itu kan ada, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Ya, mungkin di sini lebih kepada PHP gitu ya. Pemberi harapan palsu. Nah, teknologi kan kita mewujudkan mimpi kita itu menggunakan teknologi. Ya kan? Kita dulu bermimpi ya, zaman
saya itu nggak kebayang bahwa ada mobil bisa terbang gitu ya. Nah, zaman sekarang ternyata bisa gitu ya. Nah, itu muncul akibat dari kemajuan teknologi. Tetapi di sisi lain kemajuan teknologi digunakan untuk memberi harapan-harapan palsu, misalkan gitu ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan etis PHP ya. Jadi kita nggak tahu apakah benar kita itu bisa hidup di Mars nantinya gitu ya. Nah, itu kan yang sekarang sedang digiatkan di negara-negara maju sana ya. Apakah itu hanya sekedar gimmick gitu ya, atau kalau memang benar, nah kita nggak tahu. Tapi kalau itu hanya gimmick dalam arti memang sebenarnya nggak mungkin, tetapi coba di isu itu dimunculkan, maka itu menjadi permasalahan etis dalam arti kebohongan publik gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari dorongan dan dukungan berperilaku tidak etis tadi, ditambah lagi dengan merasionalisasi perilaku tidak etis. Jadi dari diri kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri itu kita juga merasionalisasikan perilaku tidak etis. Nah, bentuk rasionalisasi perilaku tidak etis itu yang pertama adalah ketika setiap orang melakukannya. Nah, kalau kalian misalkan lagi ujian, kemudian kalian melihat banyak di antara teman kalian yang melakukan kecurangan. Pada akhirnya, kalian berpikir bahwa, wah teman-teman saya juga melakukan hal itu, ya udah saya ikut melakukan hal yang sama gitu dong, ya kan? Nah, itu rasionalisasi perilaku tidak etis. Yang kedua, jika suatu tindakan syah atau dibenarkan menurut hukum, maka tindakan itu etis. Gitu ya. Contohnya apa di sini? Misalkan mungkin LGBT gitu ya. Kayak LGBT itu kan sebenarnya itu tidak etis gitu ya, secara agama tidak dibenarkan. Secara agama tidak dibenarkan. Tetapi ketika tidak ada aturan hukum yang melarangnya, maka orang akan berpikir itu adalah tindakan yang etis. Begitu. Ya kan? Yang ketiga, kemungkinan pengungkapan dan konsekuensi. Ketika perilaku tidak etis tersebut, mungkin pengungkapannya sulit. Artinya susah untuk diketahui, susah untuk terungkap, dan konsekuensinya kecil. Nah, ambil contoh ketika pejabat melakukan korupsi. Mereka berpikir bahwa mungkin masyarakat itu berpikir, atau dia juga berpikir bahwa pengungkapannya itu sulit. Orang korupsi itu susah untuk dideteksi gitu, cenderung susah. Walaupun sekarang sudah semakin canggih gitu ya, KPK sudah semakin baik dalam mendeteksi adanya tindak korupsi. Tapi dalam hal pengungkapannya cukup sulit dan konsekuensinya juga tergolong kecil. Jadi mungkin kalian juga mungkin masyarakat banyak yang berpikir bahwa oh, kenapa sih pejabat itu mau-maunya korupsi gitu, dan udah banyak yang ketangkap, kenapa masih ada aja gitu ya. Nah, ini kan big question. Kemudian ada yang menjawab, ya kenapa enggak gitu, kenapa enggak, memang apa konsekuensinya kalau kita ketangkap, paling penjara 2-3 tahun gitu. Nah, ini di sini dianggap bahwa konsekuensinya kecil dibandingkan dengan hasil yang didapat dari melakukan korupsi tadi gitu. Jadi menjadi rasional untuk berperilaku tidak etis gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita memiliki etos pribadi supaya kita terhindar dari perilaku tidak etis. Kita bisa menjaga diri kita dari perilaku tidak etis. Nah, untuk bisa membangun etos pribadi, maka kalian harus memiliki 5 prinsip berperilaku etis. Yang pertama, tujuan. Jadi kalian harus punya tujuan yang jelas untuk diri kalian. Kalian itu mau seperti apa? Akan ingin menjadi seperti apa, gitu kan? Ingin menjadi individu yang seperti apa? Kemudian perspektif. Nah, untuk mencapai tujuan tadi,
individu yang seperti apa, bagaimana cara kalian itu menjalani prosesnya. Perspektif itu bagaimana kita melangkah dalam mencapai tujuan. Kalau kalian ingin lulus dengan predikat yang baik, nah dalam perspektif kalian apa yang harus dilakukan? Tentunya kan dengan belajar sungguh-sungguh gitu kan, dengan banyak berdiskusi dengan teman gitu ya, banyak bertanya dengan pengajar, banyak mencari literatur-literatur lain gitu ya, disiplin dalam belajar dan seterusnya. Itu perspektif. Kalau kesabaran, jadi untuk menjalankan rencana tadi, memang itu tidak instan kan gitu ya. Nah disitulah dibutuhkan kesabaran. Kita harus berpegang teguh pada etika yang kita yakini. Etika-etika baik tadi kita harus pegang teguh, jangan sampai kita melanggar etika yang kita yakini, yaitu kesabaran. Sementara teman-temannya mungkin mencari cara bertindak curang, ketika kalian punya etos pribadi, maka dengan kesabaran kalian akan berpegang teguh pada keyakinan yang kalian pahami. Ya, kalian tidak akan melakukan kecurangan. Yang keempat, keteguhan, persisten. Jadi ini relevan dengan kesabaran juga sebenarnya, tapi keteguhan ini lebih kepada komitmen bahwa tidak akan luntur karena berjalannya waktu, prinsip-prinsip etika yang kalian yakini. Dan yang kelima, kebanggaan atau pride. Jadi kan bangga ya kalau misalkan nanti kalian bisa lulus dengan predikat yang baik, karena apa? Karena usaha yang sungguh-sungguh dari kalian. Itu. Kalau misalkan kalian lulus dengan predikat yang baik karena kecurangan, ada kebanggaan atau enggak dalam diri kalian? Saya bangga nih, saya bisa lulus dengan predikat yang baik karena kemarin saya berhasil mencontek gitu ya. Semua mata kuliah saya lakukan ujian dengan cara mencontek dan tidak ketahuan. Hebat ya, misalkan itu kan enggak ada ya yang seperti itu. Jadi kebanggaan tentunya diperoleh dari kesabaran dan keteguhan menjalankan nilai-nilai etika yang kita yakini. Oke, itu tadi upaya untuk membangun etos pribadi, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin lihat unsur etos pribadi. Jadi etos pribadi itu kita bisa bagi ke dalam tiga hal. Yang pertama komitmen etis, yang kedua kesadaran etis, dan yang ketiga kompetensi etis. Jadi komitmen etis itu terkait dengan tadi ya, terkait dengan keteguhan tadi, bahwa kita akan mengerahkan waktu dan tenaga kita terhadap apa yang kita yakini. Dan kita berkomitmen terhadap apa yang kita yakini tersebut. Kita punya komitmen, kita punya kesadaran. Kesadaran tadi ya, kok kaitannya adalah dengan kita tahu isu-isu etis yang mungkin terjadi. Jadi, sadar bahwa mencontek itu tidak etis, gitu ya. Sadar bahwa cara yang etis untuk mencapai nilai yang baik itu adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Itu hasil dari apa yang sudah kita pelajari, gitu ya. Kemudian kompetensi etis. Nah, kompetensi ini adalah setelah kita sadar, kita akan memilih jalan yang benar, gitu ya. Nah, sehebat apa kita dalam memilih jalan yang benar? Sekuat apa kita untuk memilih jalan yang benar dari godaan-godaan perilaku tidak etis tadi, gitu kan ya? Itu kompetensi. Semakin baik kita bisa memilih perilaku-perilaku yang etis, maka kompetensi etis kita semakin tinggi dan etos pribadi kita semakin baik, gitu ya. Berkaitan dengan kompetensi, di sini dikutip dari R. Pahlan, kita dapat menggali 5 istilah dalam definisi kompetensi.
Jadi dalam kompetensi ada 5 istilah. Yang pertama karakter dasar. Karakter dasar itu kepribadian kita ya, yang ada di dalam diri kita. Kita itu pribadinya seperti apa gitu ya? Apakah kita mudah untuk dipengaruhi orang lain atau kita cenderung sebagai orang yang mempengaruhi orang lain, kan gitu kan? Salah satu bentuk karakter. Karakternya kuat berarti dia mampu mempengaruhi orang lain. Kemudian kriteria referensi. Nah, tentunya kompetensi itu bisa diukur dengan suatu standar-standar tertentu. Sebagaimana kalian punya kompetensi dalam perkuliahan, kalian diukur menggunakan nilai gitu ya. Di mana nilai itu ukurannya adalah ada standarnya, misalkan aktivitas berapa persen kan gitu ya. Kemudian UTS berapa persen, UAS berapa persen, itu mungkin salah satu bentuk kriteria yang bisa kita jadikan contoh. Nah, sama juga dengan kompetensi etis, maka kompetensi etis itu bisa diukur berdasarkan referensi tertentu. Nah, dari mana kita melihat? Misalkan dari pencapaian dia melakukan pekerjaan tepat waktu gitu ya. Nah, kita bisa lihat orang itu terkategori memiliki kompetensi etis yang unggul, yang biasa atau rendah. Itu. Oh, kausal, hubungan kausal. Kausal itu apa? Apa arti kausal? Sebab akibat. Sebab akibat, iya benar. Nah, kalau gitu, apa kaitannya dengan kompetensi? Jadi di sini kausal ini kita pahami bahwa kita melihat penyebab dari suatu output kompetensi. Jadi kita melihat penyebabnya. Kalau misalkan kalian lulusan D3 gitu ya. Maka kita bisa menempatkan suatu kompetensi pada level D3. Nah, kita punya level kompetensi tersendiri untuk yang D4, misalkan gitu. Kita juga punya level kompetensi tersendiri untuk yang level SMA, misalkan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi, misalkan di sini, terkait dengan kompetensi etis, maka ketika perusahaan tidak memberikan pelatihan mengenai kompetensi etis, maka kita bisa melihat kompetensi seorang karyawan mungkin masih rendah. Nah, seiring dengan diberikannya pelatihan gitu ya, yang menjadi penyebab peningkatan kompetensi, maka kompetensi mereka akan semakin meningkat gitu. Kinerja unggul ini sebenarnya sama dengan indikator tadi, ini cuma lebih kepada spesifik ya, kinerjanya. Jadi mengindikasikan tingkat pencapaian. Misalkan dari 10%, tertinggi dalam suatu situasi kerja. Mungkin kalau di Kementerian Keuangan ada yang namanya manajemen talenta gitu ya. Nah, di situ kita mengklasifikasikan pegawai ke dalam 9 kuadran. Ya, 9 kuadran. Jadi tingkat pendidikan dan juga tingkat kinerja. Jadi pendidikannya tinggi, kinerjanya tinggi, dia masuk kuadran 9. Itu. Secara sederhana begitu ya. Nah, ini adalah yang diasumsikan memiliki kinerja yang unggul. Kemudian kinerja efektif. Ini berkaitan dengan batas minimum tingkat hasil kerja yang dapat diterima. Jadi sejauh mana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik, gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan kompetensi. Mungkin sekarang lagi azan, kita break dulu ya, sekitar 3 menit. Nanti kita lanjut lagi. Oke, makasih. Jadi untuk bisa mengetahui sejauh mana
etos pribadi kita, maka kita bisa lakukan pemeriksaan terkait dengan etos pribadi kita. Nah, pemeriksaan ini ada 3K namanya. Itu kepatuhan, kontribusi, dan konsekuensi. Jadi kepatuhan. Kepatuhan ini terkait dengan seberapa patuh kita terhadap aturan-aturan hukum, terhadap kode etik organisasi. Semakin patuh kita, tentunya nilai moral kita semakin tinggi, dan etos pribadi kita juga semakin tinggi, semakin baik. Yang kedua terkait dengan kontribusi. Nah, kontribusi berkaitan dengan apa yang kita berikan atau kita sumbangkan kepada orang lain atau masyarakat. Tentunya semakin besar kontribusi kita, semakin tinggi juga etos pribadi kita. Contohnya, misalkan mungkin orang-orang yang bekerja membersihkan jalan gitu ya, dia memberi kontribusi yang lebih besar gitu ya, dibandingkan mungkin pegawai gitu ya, yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, seperti itu. Jadi orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai pembersih jalanan, dan dia memberi kontribusi yang nyata untuk kebersihan lingkungan gitu ya. Nah, itu mencitrakan etos pribadi dirinya yang tinggi gitu. Dan yang ketiga, konsekuensi. Konsekuensi berkaitan dengan pengaruh atau akibat dari keputusan dan perbuatan kita. Oke, kalian mungkin hanya bertindak sebagai pelaksana, pegawai ketika nanti baru bekerja. Tetapi kalian menyadari bahwa apa yang kalian lakukan itu nanti akan menjadi konsep yang sudah kalian susun itu akan digunakan oleh pimpinan kalian untuk mengambil suatu keputusan, gitu ya. Maka ketika kalian menyadari itu sepenuhnya, konsekuensi kalian itu sangat besar dan kalian menjalankan dengan sangat baik, maka disitulah etos pribadi kalian dinilai tinggi, gitu ya. Oke. Jadi ada 3 tadi ya, kepatuhan, kontribusi, dan juga konsekuensi. Nah, ini mulai ada suara-suara gitu ya. Kayak nggak ngantuk, kan puasa ini gampang ngantuk ya. Ya sama, saya juga jadi semakin gampang gitu, tapi kita harus tetap semangat ya. Nah, bagaimana saya mempersepsikan diri? Apa sih persepsi diri? Apa sih persepsi diri? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Apa yang dimaksud persepsi diri? Rifda, ada Rifda? Iya, Pak. Menurut saya, persepsi diri itu lebih ke keyakinan diri untuk melakukan sesuatu apa. Oke, keyakinan atau anutan gitu. Keyakinan diri untuk melakukan sesuatu. Oke. Yang lain gimana? Ada yang punya pendapat? Persepsi diri, coba kalau Widat, ada Widat? Hadir, Pak. Oke. Menurut Widat, persepsi diri itu apa? Persepsi diri ya. Mungkin kayak pandangan terhadap diri sendiri, Pak. Gimana cara kita menilai diri kita sendiri? Ya,
Jadi persepsi itu kan penilaian ya. Apa persepsi kamu terhadap suatu? Nah, itu adalah apa penilaian kamu terhadap sesuatu kan gitu ya. Iya, Jadi Pak. persepsi diri itu artinya adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Nah, gitu. Kalian pernah nggak kalian menilai diri kalian sendiri? Nah, katanya orang yang baik itu bukan yang pandai menilai orang lain, tetapi pandai menilai diri sendiri, gitu kan? Nah, jadi disinilah perlunya kita melakukan persepsi diri. Oke. Jadi dari persepsi diri tadi muncullah konsep diri. Jadi dari penilaian terhadap diri muncullah yang dinamakan konsep diri. Jadi konsep diri itu adalah tentang gagasan tentang diri sendiri. Apa yang seharusnya dilakukan oleh diri sendiri, gitu ya. Bagaimana seharusnya kita menjadi seseorang, gitu ya. Bagaimana kita seharusnya menjadi orang kan gitu ya. Itu konsep diri. Jadi konsep diri adalah cara pandang kita ya, yang merupakan pusat dari kesadaran dan tingkah laku kita. Konsep diri melibatkan perasaan, nilai-nilai yang kita anut, serta keyakinan kita. Tentunya kita sebagai setiap individu ingin menjadi pribadi yang baik kan gitu ya. Secara general pasti semua orang itu ingin menjadi pribadi yang baik. Nah, namun demikian konsep baik ini ketika kita lihat lebih spesifik lagi, mungkin akan menjadi bervariasi. Apa yang dipahami baik oleh setiap orang mungkin tidak sama dengan apa yang dipahami oleh orang lain. Ambil contoh, saya ingin bersikap baik dalam arti saya ingin lebih banyak mendengar, gitu ya. Saya ingin lebih banyak mendengar supaya saya bisa mengetahui, saya bisa berempati terhadap orang lain. Gitu ya. Sehingga saya bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu kan baik ya, kita bisa lebih banyak mendengar. Namun demikian, untuk orang-orang yang talkative, untuk orang yang outspoken, dia akan berpikir bahwa saya akan banyak menyampaikan apa yang saya pikirkan. Kenapa? Karena berdasarkan pertimbangan saya harus menyampaikan ini sehingga orang mengerti apa yang saya pahami, apa yang ada di dalam pikiran saya, sehingga kita nanti bisa berkomunikasi. Kita bisa berdiskusi untuk mencari suatu jalan keluar terhadap suatu permasalahan. Nah, ini juga baik gitu ya. Cuman outputnya bisa berbeda. Yang satu lebih banyak mendengar, yang satu lebih banyak berbicara. Gitu ya. Jadi bagaimana cara pandang kita itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan yang kita pahami. Jadi konsep diri itu melibatkan 2 poin sebenarnya ya. Tadi melibatkan juga yang dimaksud dengan persepsi, bagaimana kita melihat diri sendiri, dan juga bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan. Jadi ada unsur realita, ada unsur kenyataan, fakta, dan ada unsur ekspektasi. Gitu. Untuk kalian sendiri, kalian memiliki 2 hal ini belum? Kalian sudah melakukan 2 hal ini belum? Hah? Masih mencoba, Pak. Masih mencoba. Ya, Pak. Memang susah ya, susah. Menilai diri sendiri susah. Sebenarnya tidak susah, Pak. Cuma harus yang itu, Pak, yang menginginkan kita seperti apa itu, Pak, yang butuh konsistensi, Pak. Menginginkan kita itu seperti apa? Mungkin bisa berubah-ubah gitu ya. Kadang, aduh saya ingin jadi orang yang aktif gitu ya. Tapi kadang saya ingin menjadi orang yang lebih kalem, misalkan gitu ya. Saya bisa berubah-ubah. Ya. Ternyata menilai diri sendiri, memahami diri sendiri itu ternyata juga nggak segampang yang kita bayangkan gitu ya. Apa benar kita ini sudah menjadi pribadi yang baik?
Jangan-jangan kita ini belum cukup baik gitu ya. Kayaknya kita udah cukup, ibadah kita udah cukup baik gitu ya. Tapi apa iya benar gitu ya, ibadah kita itu nanti udah diterima gitu ya. Kan gitu ya. Apa memang pemberian yang kita berikan ke orang lain itu udah bermanfaat untuk orang lain tersebut. Nah, itu kan akan timbul pertanyaan terus gitu ya. Namanya jadi konsep diri, tetapi ya itu memang sesuatu yang lumrah terjadi dalam diri kita, setiap manusia. Yang perlu kita lakukan adalah terus menyadari, introspeksi gitu ya. Bagaimana kita melihat diri kita, dan apakah sudah sejauh mana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan sebagai manusia. Itu. Saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, introspeksi, sejauh mana kita sudah bisa menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ya. Itulah konsep diri. Nah, penting untuk memiliki konsep diri. Karena apa? Karena konsep diri mempengaruhi proses pengembangan diri kalian. Konsep diri banyak mempengaruhi proses pengembangan diri kita. Dan akan menentukan siapa kita di kemudian hari. Ini seperti yang video yang kita tonton kemarin ya. Mulainya dari apa? Bermula dari apa? Kalau dalam video kemarin? Dari mindset, ya kan? Dari mindset kita yang kita tanamkan di dalam pikiran kita, nah itulah konsep diri, ya kan? Mindset itu kan isinya adalah apa yang seharusnya kita lakukan, gitu kan? Bagaimana seharusnya kita menjadi pribadi yang baik. Nah itu konsep diri ada di dalam mindset, kemudian muncul tertuang dalam kata-kata yang kita sampaikan, ya kan? Dari mindset akan muncul kata-kata yang kita sampaikan. Kata-kata yang kita sampaikan akan muncul menjadi perbuatan. Dan perbuatan tadi kita lakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang kemudian menjadi karakter kita. Katakan kalau misalkan orang sudah terbiasa memonetize setiap hal yang ada di lingkungannya gitu ya, dia akan selalu mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan, ya, keuntungan dalam hal ini finansial, sehingga dia terbiasa gitu ya melihat peluang, dan pada akhirnya ya dia bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses kan gitu, menentukan siapa kita di kemudian hari. Nah, konsep diri itu penting karena menentukan masa depan kita. Oke. Ya. Iya. Dia ada bayi nangis ya. Ini maksudnya ini ingin menyampaikan bahwa kita tidak dilahirkan dengan konsep diri. Konsep diri itu muncul seiring dengan perkembangan kita. Kita berkembang sebagai seorang individu, berkembang dengan lingkungan kita gitu ya. Lingkungan yang pertama adalah dengan orang tua gitu ya, kemudian semakin luas dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan masyarakat gitu ya, dan juga dengan pengalaman. Ini ya asal usul konsep diri. Tentunya yang paling pertama menanamkan konsep diri kepada pribadi kita itu adalah orang tua. Orang tua selalu menanamkan nilai-nilai yang baik pastinya ya. Nggak mungkin orang tua itu udah kamu jadi penjahat aja kan, nggak mungkin gitu ya. Pasti kalian ditanamkan nilai-nilai yang baik. Jadi orang yang baik gitu ya, patuh sama orang tua gitu ya, tidak boleh berbohong dan seterusnya. Kemudian saudara sekandung, mungkin dari kakak kita mencontohkan perilaku mereka akan kita tiru dan itu akan menjadi konsep diri kita juga. Selanjutnya pendidikan. Pendidikan tentunya mengajarkan kita konsep-konsep diri yang baik gitu ya. Dan ini seberapa jauh kita bisa meresapi, kita bisa memahami, kita bisa
mengintegrasikan ke dalam diri kita, menanamkan dalam diri kita. Kemudian semakin dewasa kalian akan berinteraksi dengan rekan-rekan, teman sebaya kalian seperti sekarang gitu ya. Nah, konsep diri akan semakin berkembang seiring dengan kalian berteman. Kemudian masyarakat semakin berkembang lagi. Nah, dari sini sudah mulai beragam gitu ya nilai-nilai yang bisa kalian pahami sebagai untuk menjadi suatu konsep diri kalian. Bisa positif, bisa negatif gitu ya. Negatif juga banyak gitu ya di dalam masyarakat. Kemudian yang keenam, pengalaman diri. Semakin kalian dewasa, semakin banyak pengalaman yang kalian alami, maka itu membentuk diri kalian, akan membentuk konsep diri kalian, itu menjadi lebih baik. Harapannya seperti itu. Kalian akan melihat bahwa orang-orang yang melakukan usaha dengan cara-cara yang curang, ternyata pada akhirnya dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Gitu. Ternyata kebahagiaan itu tidak hanya dari sisi materi saja, gitu ya. Kemudian ya kalian akan menjadi lebih bijak. Nah, contoh konsep diri negatif, mudah marah, peka terhadap kritik, mempertahankan pendapat meskipun salah, suka dipuji, suka dielu-elukan, bukan elu bahasa Jakarta ya, tapi suka didorong-dorong gitu ya maksudnya. Disebut gelarnya, ingin dipuji, mudah mengeluh, mencela, meremehkan orang lain dan tidak mengakui kelebihan orang lain. Pesimis. Nah, pesimis juga itu konsep diri yang negatif gitu ya, dan kita harus bisa kikis. Sementara konsep diri positif mungkin kalian juga sudah tahu, ada percaya diri di sini, optimis, profesional, rendah hati, peduli, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita mencapai konsep diri yang positif? Nah, metode konsep diri positif di sini ada 2. Yang pertama positive thinking, berpikir positif, dan yang ketiga mengetahui potential power atau kemampuan potensial kita. Kekuatan potensial kita itu ada di mana gitu ya. Positive thinking, berpikir positif, berpikir bahwa saya sukses, saya bisa, saya orang yang baik. Itu perlu gitu ya. Jadi jangan rendah diri. Kalau rendah diri kita akan cenderung pesimis, kita merasa kurang baik, kita tidak sukses dan seterusnya. Tetapi berpikirlah positif. Saya sukses, saya baik, saya bisa. Apakah di sini semua sudah bisa berpikir positif? Bisa ya. Tidak boleh rendah diri gitu ya. Susah Pak berpikir positif. Ya, jangan seperti itu gitu ya. Usahakan. Saya sukses, saya baik, saya bisa. Gitu ya. Potential power. Jadi sejauh mana kita bisa mengetahui potensi diri kita. Kalian mungkin semua di sini sama-sama berada di jurusan D3 akuntansi. Tetapi tentunya potensi dalam diri kalian itu berbeda-beda. Gitu kan? Ada yang lebih suka menghitung, membuat buku besar, membuat laporan keuangan. Ada yang lebih suka mengauditnya gitu kan. Ada juga yang lebih suka manajemen gitu ya. Ada yang lebih suka menghitung finance, keuangan gitu ya. Mencari perhitungan keuangan yang memaksimumkan profit misalkan gitu. Ada yang lebih suka ekonomi. Nah, itu perlu kalian ketahui potensi diri kalian supaya kalian bisa menjadi pribadi yang positif.
Dari situ kita harus mengembangkan potensi diri kita. Mungkin nanti setelah kalian lulus, kalian jangan berhenti untuk belajar. Itu poin pentingnya ya. Jadi lulus bukan berarti berhenti belajar dan tinggal kerja terus terima gaji. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalian harus terus berpikir jauh ke depan bahwa kalian masih bisa mengembangkan diri kalian. Pengembangan diri kalian itu masih sangat jauh. Jadi jangan selesai sampai di sini gitu nantinya. Masih bisa D4, masih bisa S1, S2, S3. Nah, itu bukan hal yang nggak mungkin buat kalian lakukan. Berdasarkan pengalaman, ya, dengan pengalaman potensi diri kalian akan semakin berkembang. Kalian penempatan di mana, potensi diri kalian akan semakin berkembang, gitu ya. Membaca dan menulis juga semakin mengembangkan potensi diri. Jadi setelah kita bisa positive thinking dan juga bisa mengetahui apa yang menjadi potensi diri, maka kita bisa menjadi seseorang yang percaya diri. Confidence. Nah, apa itu percaya diri? Percaya diri artinya keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, ini juga selaras dengan apa yang diajarkan oleh agama ya. Kepercayaan diri itu selaras dengan apa yang diajarkan oleh agama. Jadi tidak melanggar aturan agama. Di mana agama itu mengajarkan bahwa Tuhan itu selalu bersama kita, kan gitu ya. Orang yang punya pemahaman bahwa Tuhan selalu bersama dirinya, dia tidak akan takut dengan apapun, gitu ya. Karena dia berserah diri, menyerahkan segala kemungkinan yang terjadi pada dirinya itu kepada Tuhan. Seperti itu. Dia hanya berusaha semaksimal mungkin. Saya akan berusaha belajar semaksimal mungkin. Hasilnya gimana? Saya nggak takut apa-apa gitu. Kalau misalkan hasilnya baik atau buruk, ya itu akan saya terima dengan ikhlas. Jadi kalau misalkan buruk, saya tidak akan kecewa. Kalaupun hasilnya bagus, saya tidak akan terlalu berpuas diri. Seperti itu. Saya tidak akan berbangga diri. Seperti itu. Ya, orang-orang yang percaya diri ini punya ciri-ciri seperti ini. Dia bisa memunculkan citra dirinya positif. Dia akan berbicara positif, dia akan berperilaku positif, sehingga citra dirinya positif. Dia fokus pada potensi dirinya, berpikir positif, egaliter. Dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah urgent, penting. Tentunya orang-orang yang percaya diri tidak hanya bermalas-malasan gitu ya. Karena dia yakin aktivitasnya itu penting. Berani berbuat spektakuler. Tidak takut gagal dan yakin akan sukses. Jadi dia nggak takut gagal. Dia terus mencoba gitu ya. Ini dibuat rumusnya ini. Model matematisnya. Rumus percaya diri adalah positive thinking ditambah potential power dikali action. Jadi potential power kita kalikan real gitu ya. Aksi nyata ditambah positive thinking itu sama dengan self confidence. Tapi ini kayaknya nggak perlu sampai dihitung secara angka gitu ya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai positive thinking dan juga potential power. Yang belum kita bahas adalah action. Action ini adalah segera bertindak, jangan terlalu banyak pertimbangan. Apa yang mau kalian lakukan nanti setelah kalian
lulus, ya saya akan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya, Pak. Oke. Selain itu, apa yang kamu lakukan untuk pengembangan dirimu, misalkan gitu ya. Ya, bekerja dengan baik. Kamu mempertimbangkan untuk kuliah lagi? Masih banyak pertimbangan, Pak, belum berani, misalkan gitu. Nah, ada baiknya kalian tidak terlalu banyak pertimbangan. Saya khawatir nanti saya kesulitan untuk kuliah kembali pas setelah saya bekerja gitu ya. Nah, ini adalah ketakutan-ketakutan. Jadi kurang ketakutan Anda. Yakini aktivitas Anda itu penting. Jadi kita itu apa yang kita lakukan itu adalah penting. Dan menunda bertindak berarti memperbesar kegagalan. Nggak bertindak apa-apa itu ya sama dengan memperbesar kegagalan. Itu aja ya. Jadi mungkin ini bisa jadi tips untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, mulailah pembicaraan. Ya, mulailah pembicaraan. Kemudian biasakan bicara terus terang. Lakukan eye contact dengan baik, berjalan lebih cepat. Nah, orang-orang yang berjalan lebih cepat itu artinya dia ingin segera menuju suatu tempat untuk melakukan sesuatu yang penting, kan gitu ya. Kalau orang itu berjalannya lambat, artinya ya nggak ada yang dia tuju, gitu kan ya. Nggak ada yang dia tuju, nggak ada hal penting yang ingin dia lakukan gitu ya di depan. Jadi di sini berjalan cepat itu artinya memang tipikal orang yang percaya diri. Berpenampilan rapi. Tentunya ketika kalian berpenampilan rapi itu meningkatkan kepercayaan diri kalian. Ya baju itu tersetrika seperti itu. Untuk yang wanita rapi gitu ya. Kemudian disisir rambutnya gitu ya. Jadi meningkatkan kepercayaan diri. Bayangkan kalau kalian tidak menyisir rambut kalian, kemudian kalian bertemu orang, tentunya kalian akan kurang percaya diri gitu ya. Jadi penampilan rapi itu bukan hanya untuk orang lain melihat kita, tetapi untuk diri kita sendiri. Gitu. Cari kemenangan-kemenangan kecil. Ya. Syukur nih saya sudah bisa melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan saya tepat waktu, tidak lewat. Padahal ini adalah pekerjaan yang baru, yang belum pernah dilakukan di waktu-waktu sebelumnya, gitu ya. Sehingga meningkatkan kepercayaan diri kalian, beri diri sendiri hadiah. Ya. Entah kalian mau makan bakso, entah mau beli coklat dan sebagainya, gitu ya. Membeli yang menjadi hobi kalian, silahkan, gitu ya. Biasakan duduk di kursi terdepan. Nah, kalau kalian punya kebiasaan ketika kuliah kemarin duduk di kursi terdepan atau bagaimana? Atau di belakang? Gimana? Belakang, Pak. Kenapa di belakang, Dimas? Lebih nyaman aja, Pak. Soalnya kalau di depan kerasanya diliatin orang. Oh gitu. Kalau di belakang bisa ngeliatin orang gitu ya? Nah, iya. Oh, oke. Ya. Jadi kalau orang-orang yang ingin meningkatkan kepercayaan diri, dia akan duduk di kursi terdepan. Itu menandakan bahwa dia sudah siap, kan gitu ya? Dia siap untuk berinteraksi dengan dosen, kan? Yang di depan itu pasti yang lebih dekat dengan dosen ya. Otomatis interaksinya mungkin akan lebih sering gitu ya. Yang berarti juga dia sudah mempersiapkan diri untuk pelajaran ketika perkuliahan itu berlangsung. Bukan berarti yang di belakang itu pasti nggak siap, tetapi yang di depan pasti punya bekal sehingga dia siap untuk berinteraksi dengan dosen. Simpan prestasi masa lalu. Ya, maksudnya disimpan ini kita boleh mengingat-ingat prestasi yang kita telah
alami untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tapi bukan berarti ini terus menjadi kepuasan sehingga kalian merasa nyaman dan sudah tidak ada lagi yang perlu kalian capai gitu ya. Nah, bukan seperti itu arahnya, tetapi lebih kepada untuk mengingat-ingat kembali pencapaian-pencapaian kalian. Bergaulah dengan orang yang percaya diri, biasakan berbahasa positif. Lagi-lagi, cara kita berbahasa itu menentukan konsep diri kita. Yaitu berkaitan dengan etos pribadi ya. Kemudian, sampai sini ada pertanyaan? Oke, presensinya yang belum, mungkin bisa dicoba klik lagi. Masih ada beberapa mahasiswa belum mengklik hadir. Masih ada satu slide sebenarnya ya. Kita lihat sebenarnya ini nggak banyak yang perlu dibahas, cuman kita cek aja. Mungkin sebenarnya kalian bisa baca juga sendiri nanti gitu ya. Cuman ya ini saya berharap kalian membaca secara mandiri gitu ya, tanpa harus dipresentasikan di perkuliahan. Ada hal-hal yang belum terbahas, kalian baca secara mandiri. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya, kode etik PNS berkaitan dengan PP 42 tahun 2004. Pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Nah, pengertian jiwa korps memiliki jiwa korps pegawai negeri sipil, jiwa korps PNS itu memiliki rasa persatuan kesatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS. Nah, karena kita perlu bersatu gitu ya sebagai PNS, itu kita perlu kompak, memiliki kepekaan dan tanggap. Maka diperlukan pembinaan jiwa korps. Gitu. Nanti kalian sebagai PNS, kalian perlu dilakukan pembinaan jiwa korps supaya kalian menjadi lebih kuat, bersatu, kompak, dan seterusnya. Dan juga kode etik PNS dalam hal untuk menjaga kalian tidak keluar dari batas-batas norma etika sebagai PNS, gitu ya. Nah, pembinaan jiwa korps itu dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, ketaatan PNS terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, tujuannya untuk membina karakter, kemudian mendorong etos kerja PNS, dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan. Ruang lingkup pembinaan korps PNS itu ada 4. Di sini kita lihat jam, ini artinya disiplin waktu, etos kerja, gitu ya, peningkatan etos kerja. Yang kedua di sini ada gambar tangan yang menjaga suatu tanaman yang masih kecil, jadi menjaga kebijakan pemerintah, jadi berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar PNS, digambarkan dalam suatu kondisi apa ini namanya, tos ya, tos tangan dari banyak tangan ya, tos dari banyak tangan menggambarkan kerjasama. Dan yang keempat, di sini ada payung yang menggambarkan perlindungan apa? Perlindungan terhadap hak PNS, hak dan kepentingan PNS. Itulah ruang lingkup pembinaan korps PNS. Ini mungkin sudah kita pelajari nilai-nilai dasar bagi PNS, ada ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, ketaatan terhadap undang-undang, penghormatan terhadap HAM, tidak diskriminatif, profesional, dan memiliki semangat jiwa korps. Bentar, kode etik udah kita pelajari ya, kode etik PNS, pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri, setiap eselon 1 itu punya kode etik masing-masing. Jadi Setjen punya kode etik sendiri, BC punya kode etik sendiri, pajak punya kode etik sendiri. Yang sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing unit eselon 1-nya. Dan kalau kalian lihat, kode etik itu sekurang-kurangnya punya 3 hal. Memuat 3 hal. Yang pertama memuat tujuan, yang kedua memuat kewajiban dan larangan, dan yang ketiga memuat sanksi. Gitu. Tujuan kode etik tentunya meningkatkan disiplin PNS, ya, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kondusif, menciptakan kondisi kerja profesional, dan meningkatkan citra dan kinerja PNS. Sementara terkait dengan kewajiban, kalian sudah pernah lihat gitu ya dalam kode etik PNS, isinya terkait dengan kepatuhan, hubungan antar PNS, hubungan PNS dengan pihak-pihak yang punya kepentingan, dan kesopanan dalam berpenampilan dan bertutur kata. Larangan kurang-kurangnya dilarang bersikap diskriminatif, menjadi anggota simpatisan partai politik, dan seterusnya. Ini kalian bisa baca nanti ya. Nah, sanksi. Poin ketiga dari kode etik itu memuat sanksi. Nah, sanksi itu bisa bentuknya sanksi moral atau sanksi hukuman disiplin. Kalau sanksi moral itu mungkin bisa berupa bersifat tertutup. Mungkin disampaikan kepada yang bersangkutan, disampaikan oleh pimpinan langsungnya kepada yang bersangkutan supaya ditegur gitu ya, sanksi moralnya. Dan kalau misalkan dia tidak menyatakan penyesalan dan tidak mengajukan permohonan maaf, maka bisa atau dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan PP 53 tahun 2010. Kalau yang terbuka seperti apa contohnya? Mungkin kalian pernah lihat kalau ada, mungkin ini konteksnya ketika kalian masih sekolah, pernah nggak ada yang dihukum ketika upacara bendera dipajang di depan, ada nggak? Atau mungkin ketika sekolah, ketika di kelas ada yang berbuat tidak baik, tidak etis, kemudian dia dihukum, disuruh maju ke depan kelas. Ada nggak? Ada ya. Itu hukuman sanksi moral namanya ya. Supaya apa? Supaya kan muncul rasa malu sehingga tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ada nggak di sini yang mendapat sanksi moral seperti itu waktu sekolah dulu? Pernah, Pak. Oh, pernah ya. Ya. Nah, itu sanksi pelanggaran kode etik ya. Kode etik sebagai siswa. Itu kan. Oke. Tapi di situ memunculkan efek jera nggak sanksi moral seperti itu? Memunculkan, Pak. Memunculkan ya. Oke, memunculkan. Jadi malu ya dilihat oleh teman-temannya. Tadi duduk di depan saja malu gitu, apalagi berdiri di depan gitu menghadap temannya kan pasti lebih malu ya. Nah, selanjutnya etika PNS. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan, seorang PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika
Di sini ada 5 poin ya, etika dalam bernegara, kemudian yang lebih skupnya lebih spesifik lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan, semakin spesifik lagi dalam berorganisasi, kemudian dalam bermasyarakat dan terhadap diri sendiri dan sesama pegawai negeri sipil. Jadi ini yang perlu menjadi concern PNS. Ini kan udah memahami ya, ini mungkin saya nggak perlu ceritakan lagi. Negara, kemudian berorganisasi. Intinya ini semua bisa kalian baca nanti, kalian baca sendiri. Ketika dalam bermasyarakat, terhadap diri sendiri, terhadap sesama PNS, ya kurang lebih itu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kalian bisa lihat LMS. Di situ ada tugas, ya, assignment pertemuan 6 yang mungkin perlu kalian kerjakan. Bukan mungkin ya, yang harus kalian kerjakan. Nah, gitu. Yang harus kalian kerjakan. Mungkin waktunya juga saya set 3 hari gitu ya. Mungkin kalian punya banyak tugas juga, padahal mungkin tugasnya tidak terlalu sulit, tapi ya saya set 3 hari. Tapi ketika kalian punya waktu, sebaiknya kalian lakukan secepatnya. Seperti yang kemarin kita bicarakan ya. Gunakan waktu pada kuadran berapa? Kuadran berapa? 2, Pak. 2, Pak. 2 itu apa? 2. Yang penting tapi tidak mendesak. Iya, ini belum urgent nih, dalam arti ini belum deadline gitu ya. Kerjakan selagi belum deadline. Kalau sudah deadline, ya sudah susah gitu ya. Nanti sudah nggak ada pilihan lain. Begitu. Ya, dan masih ada 2 mahasiswa yang belum mengklik hadir, Adinda sama Raih. Bisa presensi? Raih untuk hari ini izin Pak, sedang sakit demam. Oh gitu. Yeah. Oke. Jadi memang Saya tadi dicoba nggak bisa Pak. Bentar saya coba lagi. Oke. Ya. Adinda orang mana Adinda? Orang Jombang Pak, Jawa Timur. Oh Jombang ya. Oke. Saya kira Madura tadi. Tapi dekat kan ya, Jombang kan Jawa Timur. Madura ya mungkin masih satu etnis lah ya, satu rumpun. Oke, jadi minggu depan, bukan minggu depan, pertemuan selanjutnya kita kuis. Nah, tolong kalian persiapkan untuk materi yang akan kita coba evaluasi dalam kuis itu. Pertemuan ke-4 udah ya, berarti 5, 6, 7 juga ya. 7 juga. Jadi konteksnya nanti ya kalian harus belajar dulu. Itu. Mungkin kita kuisnya di akhir, tapi bukan berarti kalian bisa langsung belajar di dalam mata kuliah terus bisa langsung kuisnya bisa cukup baik ya. Saya khawatir nggak bisa ke cover semua gitu ya. Artinya kalian harus belajar mandiri dulu. Kuisnya itu kuis kedua gitu ya. Kemudian tugas sudah. Kalau nggak ada lagi, ya mungkin kita bisa selesai untuk pertemuan kali ini. Dan karena minggu depan itu sudah libur hari raya, saya mengucapkan selamat menjalankan
puasa bagi yang menjalankan, dan untuk semua saya mengucapkan terima kasih. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun juga hal-hal lain, baik sikap dan juga perilaku gitu ya. Mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga tolong kalian terus belajar. Ya, ingat kuadran 2 di minggu libur nanti itu adalah kuadran 2 semua isinya gitu ya. Karena nggak ada kuliah. Sejauh mana kalian bisa mengefektifkan waktu di kuadran 2 nanti itu dengan maksimal gitu kan. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.